Kembali kita akan berbicara mengenai topik kita yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab Amsal bersama saya dengan Pendeta Audi Octavian Senas di dalam channel kita Preaching Presentasi. Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, di dalam kita melakukan khotbah kitab Amsal dan juga secara khususnya di dalam melakukan penafsiran kitab Amsal, setidaknya kita ada tiga hal yang begitu sangat menjadi titik pemikiran kita bersama. Ketiga hal itulah yang menjadi dasar terjadinya kesalahan penafsiran di dalam kita mengkhotbahkan kitab Amsal. Ketiga hal itu adalah seperti berikut ini. Yaitu yang pertama, teks itu tidak mutlak. Tidak mutlak dalam artian ada banyak hal yang bersifat kontradiktif di dalamnya. Inilah permasalahan yang terjadi ketika kita melakukan hermeneutika kitab Amsal. Pertama, teksnya tidak mutlak. Kedua, kesesuaian konteks modern. Dan pesannya bersifat kontradiktif. Teks tidak mutlak itu artinya teksnya itu terlalu pendek untuk kita melakukan penafsiran. Oleh sebab itu, ketika kita mencari konteksnya, itu jarang kita bisa menemukan. Apalagi kalau kita melakukan penyesuaian konteks di dalam Amsal itu diterapkan di dalam konteks masa kini, masyarakat modern. Maka itu akan menimbulkan ada begitu banyak penyesuaian yang terjadi. Kadang juga pesan yang disampaikan itu tidak bersifat kontradiktif. Sehingga terjadi begitu banyak pertentangan yang ada. Melihat hal ini, maka ini yang terjadi. Ada begitu banyak kesalahan-kesalahan di dalam kita mengkhotbahkan kitab Amsal. Yang pertama, bicara soal konteks. Salah satu kebesaran memahami kitab Amsal adalah seringkali kita mengabaikan konteksnya, sejarah maupun budaya di mana Amsal itu ditulis, karakteristik dari penulisnya, budaya, sejarah, karakteristik si penulis. Kesalahan ini akan membawa kita kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Penting juga kalau kita memahami konteks sosial, politik, dan keagamaan pada waktu itu. Sehingga pada waktu kita menafsirkan yang singkat itu, kita menemukan sebuah gambaran yang lebih besar. Kesalahan di dalam konteks akan melahirkan kesalahan di dalam interpretasi. Terkadang Amsal ataupun di dalam kitab Amsal diinterpretasikan berbeda daripada konteks yang ada. Sehingga kita tidak memahami keseluruhan atau secara makronya kitab Amsal. Oleh sebab itu, di dalam awal pertemuan kita, saya memberikan tentang gambaran pesan strukturnya kitab Amsal secara umum. Dari pasal pertama hingga pasal ke-31. Apa saja yang perlu kita lihat? Ketika kita khotbah di area ini, pada pasal ini, maka ini masuk dalam pasal yang mana? Ketika kita tahu bahwa ide besarnya seperti ini, dan kita mencoba melenceng dan mencoba pemikiran kita ada masuk di dalamnya, sehingga yang
didapat adalah kesalahan interpretasi. Kita perlu memahami itu. Kita perlu memahami hal-hal buku-buku yang dapat menolong, buku-buku yang bisa membantu kita memahami konteks agar masalah interpretasi kita terhadap kitab Amsal itu benar. Kalau masalah konteksnya salah, interpretasinya salah, pasti aplikasinya juga salah. Mengkhotbahkan kitab Amsal tanpa mengaitkan kehidupan kita sehari-hari itu pasti akan salah. Ini akan menyebabkan dan ini akan menghasilkan eh, jemaat menjadi bingung karena kitab Amsal selalu berbicara tentang hal praktis. Jemaat akan menantikan hal apa yang perlu aku lakukan setelah aku mendapatkan pesan besar daripada sebuah khotbah. Bentuk konkret apa yang perlu diajarkan di dalam kitab Amsal. Tindakan praktis seperti apa yang perlu saya kembangkan supaya saya bisa melakukan sebuah aplikasi yang mudah. Penerapan seperti apa yang perlu saya kerjakan di dalam kehidupan keseharian saya. Masalah ini akan menjadi penerapan di dalam kehidupan. Kalau konteksnya salah, interpretasinya salah, pasti aplikasinya juga akan salah. Penerapan ajaran itu akan salah. Sehingga akan menghasilkan pemahaman kehendak Allah. Beberapa kitab Amsal dapat disalahartikan sebagai jaminan kesuksesan materi, misalnya, atau kesejahteraan dunia. Ketekunan, kerja keras, hemat akan dikejar, tetapi memahami yang utamanya salah, semua jadi berapi. Kebijaksanaan, kebenaran yang utama di dalam kitab Amsal ada di dalam masalah konteks dan interpretasi. Kalau kita mengaplikasikan sebuah kesimpulan di dalam konteks dan interpretasi salah, maka pemahaman dan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita pasti akan mengalami kesalahan. Bukankah saya selalu menekankan bahwa epilog di dalam kitab Amsal hal-hal praktis yang mengajarkan orang untuk takut akan Tuhan. Dan hikmat itu akan kita peroleh di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ada muncul ketika kita percaya kepada Kristus Yesus. Pendekatan teologi ya, itu pun akan akhirnya membuat pendekatan-pendekatan yang lain terhadap ajaran-ajaran yang lain menjadi salah. Memahami kitab Amsal, menghubungkan kitab Amsal dengan kitab yang lain, dengan kebenaran yang lain, itu akan menjadi salah lagi. Karena apa? Karena pertama, pendekatan kita terhadap Alkitabnya juga salah. Sehingga pendekatan teologianya juga bisa akan mengakibatkan kebingungan. Oleh sebab itu, kita perlu mm, melakukan pendekatan atau bimbingan dalam pekerjaan ini membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Terutama bagaimana kita menemukan aplikasi-aplikasi dan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih dapat dipercaya. Kita melihatnya daripada sudut pandang karya besar Allah. Kita mengabaikan pekerjaan Roh Kudus, apakah pekerjaan Roh Kudus itu di dalam doa saja? Tidak, tetapi melihat bagian besar itu terjadi. Karena karyanya Roh Kudus itu ada di dalam karya keselamatan. Karya di mana
proses demi proses kita melakukan penafsiran itu merupakan karya Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan kita abaikan karya Roh Kudus dengan menafsirkan yang salah. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kitab Amsal, dapat kita pastikan bahwa Amsal memiliki nilai kebenaran yang bisa disampaikan secara tepat dan mendorong jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Amsal yang merupakan sumber hikmat itulah, yang sangat berharga bagi kehidupan itulah, harus menjadi pusat perhatian di dalam kita mencapai hikmatnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, meskipun kita bisa melihat karya besar di dalam kitab Amsal, maka ada begitu banyak juga bahayanya ketika kita bah meskipun kitab Amsal merupakan sumber hikmat yang sangat berharga, di dalamnya terdapat berbagai sumber yang membawa kita pada bimbingan, moral, spiritualitas, ke- eh, hal-hal yang baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Sebagai seorang pengkhotbah, kita perlu berwaspada terhadap ketika kita mengkhotbahkan kitab Amsal ini. Mari kita akan melihat waspada daripada kitab Amsal ini. Yang pertama, kita akan melihat karena memang kitab Amsal kelebihannya itu adalah berbicara mengenai hal-hal yang lebih praktis, tetapi tidak menutup kemungkinan kita tuh terlalu menekankan hal-hal yang bersifat praktis ini. Sejak perlu hal praktis tetapi secara berlebihan. Itu yang menjadi sebuah bahayanya ketika kita berkhotbah kitab Amsal ini. Penekanan kita terlalu dalam di dalam hal-hal praktis, kesaksian, contoh-contoh yang lain, terutama kesaksian hidup yang akhirnya tidak membawa orang itu kepada sumber hikmat dan mengalami transformasi kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak hal-hal simple yang diberikan. Amsal hanya menjadi slogan, jargon gitu ya, yang terlalu diutamakan. Tanpa kita melihat konteks, nada, narasi, konteks, suasana yang mungkin terkandung di dalam. Itu akan menjadi sebuah bahaya yang begitu sangat dalam. Implikasi yang berlebihan dapat membuat khotbah-khotbah kita tidak mendekati sasaran ibadah. Kedua, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal pembahasan kita, yang menjadi penekanan kita pada hari ini, ialah kesalahan interpretasi. Bahaya yang sering terjadi di dalam permasalahan ini adalah menafsirkan kitab Amsal menurut keinginan, menurut kehendak kita, sampai tidak sesuai dengan apa yang dimaksud secara mikro ataupun makro di dalam kitab Amsal. Yang ketiga, bahayanya adalah kita sering kali tidak bisa mengkaitkan bagian masa lalu dalam kitab Amsal di dalam sebuah konteks modern zaman ini. Sehingga kitab Amsal sangat sulit untuk kita lakukan pendekatan karena
kita sulit untuk mencari penyesuaian dengan konteks masa kini. Selanjutnya, dia berbicara tentang kebijakan yang tidak seimbang. Bicara mengenai hal keterampilannya, ketekunannya, tetapi tidak berbicara mengenai makronya yang tidak seimbang. Sehingga itu menjadi bahaya ketika kita berbicara tentang kitab Amsal ini. Kita jarang juga mengkaitkannya dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab yang lain. Terutama akhirnya kita menghasilkan penggunaan yang bersifat subjektif dan manipulatif dengan melakukan praktis yang berlebihan, tindakan praktis yang berlebihan. Kita lebih cenderung menekankan materi, kekayaan duniawi, dan mengaburkan pesan utama, yaitu takut akan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup. Hidup yang bagaimana? Yang ada di dalam pribadi Kristus. Kita sering kali tidak memperhatikan ajaran-ajaran yang lain di dalam kitab-kitab yang lain dan mencoba hal yang sempit itu dengan membuat yang lebih luas dengan pemikiran yang sifat induktif. Sulit. Akhirnya kitab Amsal dijadikan seperti nasihat orang tua yang tidak memiliki kebenaran secara makro di dalamnya. Tentu bahaya yang lain adalah kitab ini mengabaikan secara relevan sehingga menghasilkan distorsi pemahaman pelayanan atau ajaran-ajaran kitab-kitab yang lain di dalam kitab Amsal. Kita perlu menghindari bahaya-bahaya ini untuk kita juga melihat kehati-hatian yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kedelapan hal ini sangat-sangat perlu kita hindari. Tetapi kadangkala kita terjebak di dalamnya. Karena memang faktor-faktor yang ada di dalam kitab Amsal ini sangat sulit. Teksnya yang tidak mudah, kesesuaian konteks modern, dan yang pesannya yang begitu kontradiktif itu menjadi pergumulan di dalam kita menafsirkan dan mengkhotbahkan kitab Amsal. Beberapa Amsal memang kadangkala memuat kandungan-kandungan prinsip-prinsip yang bersifat umum, kebenaran-kebenaran umum. Memang ada banyak orang yang mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran kitab Amsal diambil secara umum, lalu kita memaknainya dia secara kebenaran. Nah, masalah teks yang tidak mutlak ini yang bersifat pendek ini, maka ini menjadi sebuah situasi konteks yang menghasilkan keberagaman. Mengkaitkan amsal-amsal dengan pekerjaan, kehidupan, keluarga, di masyarakat yang serba urban, juga menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Tetapi ketika kita melihat kebenaran yang ada, maka kita akan melihat bahwa di dalam kitab Amsal, secara makronya itu akan melihat bagaimana hidup kita seharusnya mengalami transformasi di dalam kepatuhan kepada Allah. Karena di dalam kitab Amsal, bukan hanya ingin menekankan keberhasilan secara materi, kedekatan secara pribadi, tetapi ini akan membawa kepada kita kepada sebuah kebijaksanaan. Permasalahan-permasalahan sebagai sumber inspirasi, panduan moral, panduan kebenaran yang membimbing setiap orang kepada sumber hikmat, yaitu Allah yang hidup. Kiranya video kali ini akan menolong kita melihat dan mencoba menghindari hal-hal bahaya-bahaya apa saja
yang kita kadangkala terjebak di dalam kita mengkhotbahkan, menafsirkan kitab Amsal. Video yang akan datang kita akan bicara mengenai struktur khotbah kitab Amsal dan melihat bagaimana mengaplikasikannya, sekaligus melihat Amsal dan Kristusentris di dalamnya. Dan Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita bersama dan mempersiapkan kitab Amsal menjadi kitab yang hidup, yang membawa pengenalan kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita.